2 Tawarik 27 ayat 1-9. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya, sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 10.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah lakunya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saya lanjutkan dari 2 Tawarikh 28 ayat 1 sampai 27. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel. Bahkan ia membuat patung-patung tulangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkan ke dalam tangan raja-raja Aram, raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas, oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Dan Zikri, pahlawan dari Efraim, membunuh Maasea, anak Raja Azrikam, kepala istana, dan Elkana, orang kedua di bawah raja. Orang Israel menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, "Lihatlah,
mereka kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman yang sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah menyala-nyala terhadap kamu. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Asaria bin Yohanan, Berekhia bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai menghadapi orang-orang yang pulang dari perang dan berkata kepada mereka, jangan bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel. Lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon kurma, dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga telah menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet Semes, Ayalon, Gedarot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gumsu dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Israel itu, membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Pilneser, Raja Negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada Raja Negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia kepada Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsik yang telah mengalahkan dia, pikirnya. Yang membantunya raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban, supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Dia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem.
Di tiap-tiap kota di Yehuda, ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian, ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Kelebihannya dari riwayatnya dan seluruh tingkah lakunya, tingkah langkahnya, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota. Di Yerusalem, tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Mahahiskia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Saya lanjutkan di dalam 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 18. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya dan oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk para lektor yang sudah membacakan firman Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini. Bu Veronica, Pak Murji, juga
Guru Miasi. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Iya Bapak Ibu, setelah kita membaca ayat firman Tuhan bersama, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Joseph Paulzang, dengan judul Kesetiaan. Kepada Pastor, dipersilakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta dan penuh pengharapan. Jangan lupa berbuat baik ya, dan setia ya. Kesetiaan ini penting ya. Kesetiaan ini ya, sekalipun kamu ada di padang gurun. Saya ulangi, sekalipun kamu lagi di Mesir, sekalipun kamu di padang gurun, sekalipun kamu sudah di tanah perjanjian. Kesetiaan ini penting, saudara. Banyak orang ya, padi tinggal di Mesir ya, di Mesir itu dimana kamu hidupnya capek, lelah ya, kayaknya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya kan, monyet dong ya, dari kepala kaki jadi kepala. Ya, pokoknya ruwet, pokoknya itu ya, saudara ya. Anda kalau bilang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Anda kalau tulis di chat GPT ya AI, chat GPT tolong buatkan gambar manusia kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Nanti keluarnya nanti lucu, saudara ya, aneh-aneh itu chat GPT kalau suruh bikin gambar itu ya. Saudara, butuh kesetiaan. Kesetiaan apa? Kamu setia tetap menanti Tuhan. Ya, setiap hari. Waktu saya mengalami itu ya, Mesirnya saya, saudara, Mesirnya saya itu ya. Aduh, saudara ya, tiap pagi saya bangun ya, saya cuman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Wah, udah gak bisa doa. Sudah, bukan karena saya duit ada, tapi capek. Kenapa? Karena saya masuk ke dunia dan saya tidak berhikmat waktu itu. Sehingga kita masuk dunia malam segala macam, saya takut Tuhan tapi masuk dunia malam karena untuk entertain orang apa segala macam, akhirnya capek. Karena apa? Karena jiwanya ya, badannya kita di sana, dagingnya kita, ya, rohnya kita nolak, jiwanya sengsara, saudara. Sehingga tiap pagi saya bangun, saya cuma duduk, aduh Tuhan. Apalagi kadang-kadang malam habis mabuk gitu ya. Mereka semua mabuk, saya kan kuat minum ya, saudara ya. Saya kuat minum, jadi kita minum banyak dulu itu. Ya pagi tetap sekuat-kuatnya minum, pagi tetap capek, saudara, pusing. Orang kalau sering minum alkohol itu stamina-nya kan jelek. Ya, aduh Tuhan, saya cuma pagi duduk ya Tuhan. Ya pagi, saudara ya. Saudara, di saat-saat itu kemungkinan untuk tidak setia itu banyak, saudara. Tetapi saat itu saya memutuskan untuk tetap setia ya sama Tuhan ya. Waduh, saudara, kita ada sekretaris semelohai, nggak cantik tapi semelohai, saudara ya. Itu maaf ya, saudara ya, sekretaris itu istilahnya itu udah kayak membrojol itu kalau membawa semangka itu ya, saudara ya. Memang ya itulah dunia seperti itu. Nah, di situ kamu butuh kesetiaan. Ya, perempuan-perempuan ya, wanita-wanita yang kerja ya. Di situ butuh kesetiaan. Karena kamu kerja kadang-kadang 12 jam sehari ya di kantor-kantor, apalagi kalau kalian kerja di Jakarta. Waduh, di situ perselingkuhan sering terjadi tuh. Ya kan, cuma pegang-pegangan. Nah, ya lagi ketemu di bis di Transjakarta, lagi pegang begini, ditimpa gini enggak sengaja. Nabrak, pelukan enggak sengaja ya, saudara ya. Aduh, baunya kan feromon kan, tempat kerja itu enggak. Yo, ngaku aja, saudara. Saya kan ngalamin. Ya, saya ngalamin ya. Bedanya saya jujur, kamu enggak. Saya jujur, saudara ya, ngalamin. Tadi itu menderita. Bagaimana supaya kita di saat-saat di Mesir, itu namanya Mesir ya, dimana kita kerja capek, sampai kayaknya udah gak ada waktu buat me time, udah gak punya waktu. Sabtu Minggu aja saya kerja dulu ya. Gila itu, saudara ya. Aduh, saya sampai, makanya saya, Tuhan, tolong Tuhan. Disitulah kita butuh kesetiaan, saudara ya. Saudara tahu nggak, kelihatannya ketika kamu mulai pegang-pegangan sama temen kantor, hai Say, manggil Say itu hati-hati ya, saudara ya. Oh, itu pintu itu, hai Say, gimana Say? Dulu zamannya saya kan manggilnya Say, kalau sekarang manggilnya nggak Say ya, hai Cinta, kan gitu manggilnya kan. Halo Cinta,
Halo Cin, gimana kabarnya Cin? Kan gitu ya sekarang ya. Kalau zaman saya kalau manggil cinta itu, oh ini tulang lunak ini saudara ya. Kalau zaman sekarang nggak cinta ya manggilnya, halo cinta. Sudah dari mulai situ ya, mulai ya nih aku suamiku lagi begini, ini suami gini gitu, anak mulai cerita, mulai masuk, mulai kesepian. Oh iya deh, kita ngopi bareng-bareng, aduh nangis itu deket ini pegang. Jadi saudara, banyak, ya banyaknya. Banyak, dan itu terjadilah perselingkuhan. Waduh, di kantor-kantor itu, apalagi kalau kamu sering, banyak saudara ya. Di situ kamu membutuhkan kesetiaan, ya, kesetiaan. Bagaimana supaya kamu tetap sadar, saudara? Ingat-ingat, itu bukan komunitasmu. Sebaik apapun dia, saudara. Itu bukan komunitasmu, itu ada di sini. Nah, itulah masalahnya. Masalahnya kamu di sini tuh nganggap dirimu apa? Tamu atau komunitas? Tamu atau keluarga? Kita ini family ya. The big family. Kita ada, ya makanya kita kan ada semua ya. Kita kan, sebenarnya kita ini leadernya kan banyak coba. Sini ada struktur leader nggak? Anda mau Pak Stefan ketua pembina ya. Apa kamu mau konsultasi sama Pak Stefan? Kan enggak kan? Kamu kan lebih enak konsultasi sama Bu Rima kan? Kamu kan lebih enak konsultasi sama Pak David kan? Padahal Pak David bukan siapa-siapa di sini, saudara. Nah, itu membuktikan itulah family. Kita nggak pakai struktur. Kerohanian itu tidak pakai struktur, saudara ya. Tapi pertanggungjawaban secara administrasi dan hukum ada strukturnya. Pak Enardo, pembina, ngawas. Ya. Marcel, ketua, ya kan, ada Pak Dr. Ido, ketua pengambil keputusan namanya kan, ada Dr. Yuwono, pembina, itu kan jelas, ada struktur administrasi dan pertanggungjawaban. Tapi struktur kerohanian itu tidak membutuhkan struktur, saudara, karena kita family. Kamu bisa curhat dengan Pak David, kamu bisa curhat ya dengan Bu Rima, kamu bisa curhat dengan Bu Rose, ya kan, yang sudah Anda anggap dewasa. Siapa di sini yang sudah anggap Anda dewasa dalam komunitas ini? Anda bisa telepon Pak Iman kapanpun ya, selama teleponnya diangkat berarti masih sehat begitu kan, masih melek, ya kan. Kalau Pak Iman itu kalau diangkat teleponnya, mana cara telepon pasti diangkat, nggak diangkat pun dibalik, telepon balik, saudara. Beda kalau saya, kamu telepon saya bisa 3 minggu baru tak jawab. Kasihan ya saudara, karena memang saya overload ya, saya lagi overload kemarin itu ya, cuman kita lagi belajar, saya lagi sudah atur ya, sekarang kita sudah mulai disiplin ya, udah mulai on time, selesainya jam 12 malam semua. Itu juga sama saudara ya. Nah itu nanti kita cerita lagi. Itu di Mesir ketika kamu kerja capek lelah, jaga hidupmu dalam kekudusan, saudara, hati-hati ya. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Ingat, teman-teman kerja itu teman kerja. Ketika kamu senggol-senggolan, mulai feromon, apa segala macam bekerja di situ, kamu harus selalu ingat, ini bukan komunitasku. Jangan pernah curhat. Serius, saudara. Di tempat kerja itu jangan pernah curhat. Curhatlah di sini. Dalam komunitas. Ya itu Pak David bikin kude itu. Tadi saya nguping ya, ada yang curhat, ada yang cerita begini, cerita begitu. Saya sering berapa kali dengar kude kan pada curhat itu. Itu kan kude itu kan kalian membahas firman Tuhan dari Sabtu sama Minggu, ya. Kalian bahas tuh. Kan saya kan kalau hari Sabtu di daerah kan saya putar ulang. Hari Minggu juga. Kalian bahas tuh, ya kan di kude itu kan. Atau tiap hari pun pagi, ya kan. Terus dibahas tuh, yang polemik studi kasus tanya jawab. Itu kan Pak David sudah memberikan fasilitas, ya kan, supaya kalian bisa tanya jawab itu bagus ya, positif. Coba aja kadang-kadang kalian ikut kude. Ya saya lihat sih positif ya, tanya jawab begitu. Nah, cuma jangan maksa. Kalau nggak tahu jawabannya, nggak apa-apa, nanti tanya sama Pak Paul gitu saja kan. Kalau Anda bingung, kan, tapi membahas harian bagus. Entah ada jam berapa nih saya kenakan kot. Oke, masih 10 menit ya. Saudara, di dalam Mesir itu juga kamu butuh kesetiaan. Kamu terus berdoa sama Tuhan, jangan putus. Saat ini kamu masih banyak utang, itulah Mesir, saudara. Ya, dimana kamu capek kerja bayar utang habis-habis. Ngalamin ya. Saya ngalamin ya. Itu kamu berdoa.
belajar berpuasa, menjerit sama berseru sama Tuhan. Itulah Mesir, kamu kerja nggak ada hasilnya. Ya, kerja nggak ada hasil. Seakan-akan kamu diperbudak sampai ya. Aduh, rasanya pagi-pagi bangun kan, atau semalam-malam mau tidur ngap ya. Sampai ngambil nafas saja sampai tidak sempet, coba saudara. Kalau tadi adiknya Ana bilang sampai mau nelen ludah aja nggak sempet, sampai toilet nggak nelen ludah nggak sembuh, kamu ngecas kerjanya no. Nelen ludah saja sampai nggak sembuh, ya kan? Anda ngalamin gitu enggak? Ayo kerja sampai nelen ludah nggak sempet, baru ini kerja lagi, baru pulang ditagih utang, gambreng, baru gajian, belum 1 menit saldonya auto debit hilang semua, dihajar semua auto debit, ya enggak? Begitu Anda mau langsung toko belanja nggak bisa ditarik, nggak bisa ini ditolak, decline. Ternyata auto debit semua, gaji 10 juta, auto debitnya 12 juta, saudara. Ya ngalamin nggak gitu? Wah, saya ngalamin, saudara ya. Ya karena bodoh. Makanya jangan kebanyakan cicilan, ya. Lebih baik nggak punya apa-apa. Tapi kalau udah cicil, udah dipaksa nggak punya. Memang lebih baik nggak punya apa-apa. Jangan dipaksa cicil. Lebih baik nggak punya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak patekan kan? Katanya Soeharto, orang dua orang patekan kok. Nggak. Apakah harus kamu gara-gara nggak punya, misalnya kamu mau beli motor, nggak punya duit terus, ya kecuali motor itu kamu buat kerja, ya kan? Tapi kan kamu nggak perlu buat kerja terus beli motor langsung beli yang royal pakai Nuvo apa pakai Harley Davidson buat kerja, kan nggak mau, kan goblok kamu nyicil begituan. Yang seperlunya saja, ya kan? Nggak perlu nyicil panci apa mah yang dulu tekanan tinggi, aneh-aneh, pressure cooker, waduh. Jadi semua di rumahmu dari panci, gelang, maaf saudara, sampai BH utang pun kamu dicicil, saudara. Mumet nggak, saudara? Mumet kamu nanti setiap akhir bulan gajian cetek, hilang semua. Nggak enak hidup kayak gitu. Mendingan kamu nggak punya apa-apa, sederhana, ke rumahnya kosong melompong. Nah itu ya, itulah Mesir. Di situ kamu harus setia, ikuti firman Tuhan, dengarkan. Jangan takut, setia sama Tuhan, setia sama suami, sama istri. Dan biasanya itu lebih mudah. Tapi banyak yang jatuh di sini. Banyak yang jatuh. Kenapa? Sembrono. Begitu jatuh, dia muter-muter situ, muter-muter. Akhirnya banyak yang ruwet semua. Ya, di padang gurun kamu harus setia, saudara. Di padang gurun, ya. Bener-bener blank, kamu bingung mau ngapain, muter-muter, hidup kok kamu sudah sini, kok sini lagi ya, kok kita di sini lagi ya, kita udah jalan sampai jauh, aduh kita muter-muter begini tuh, stuck nih kita, hidupnya stuck. Siapa di sini ngalami hidupnya stuck? Itulah padang gurunmu, saudara. Saya ngalami stuck, ya 4 tahun. Stuck, kerja apa saja nol, nggak progres. Mungkin kamu malah sudah 20 tahun stuck. Saya sudah 20 tahun stuck. Kasihan kali kamu. Ya, saya ngalamin 4 tahun stuck, saudara, hidupnya di situ. Ya. Asalnya saya happy 2 tahun ya. Terus tiba-tiba jadi 4 tahun. Saya kaget. Mau keluar saja nggak bisa, saudara, dari kota itu, saudara ya. Stuck, saudara. Mau keluar aja nggak bisa. Tarik lagi, stuck, nggak bisa apa-apa. Waduh, gila, semua yang kita kerjakan semua nggak ada hasil. Ya mungkin karena kita punya salah. Saya kan ada dosa kan, memang kan saya pernah cerita. Ya, stuck, itulah padang gurun, saudara. Ya, kamu dicobai di sana, di padang gurun. Dicobai dengan apa, saudara? Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Makanya hidupnya kamu stuck. Ya, di situ hidupmu stuck. Tiap manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau tadi yang pertama memang masa perjuangan. Ya, capek sih malam masa-masa perjuangan. Makanya di masa-masa perjuangan jangan banyak utang. Kalau sudah terlanjur bagaimana? Ya sudah dilakoni tapi stop. Jangan pernah utang satu buat tutup utang yang lain.
Kalau kamu sudah nggak cukup bayar, ngomong tak cicil, sudah selesai, tapi jangan buka tutup lubang, dan sudah. Nah itulah ya Mesir, perbudakan kamu juga di padang gurun kamu stuck muter-muter sampai kehilangan arah, sampai kamu exhausting bukan karena kecapean kerja, tapi putus asa karena kehilangan arah. Aku mau apa ya? Bahkan jenuh. Wah itu ngeri saudara ya. Akhirnya celutak lagi karena jenuh. Ya, itulah padang gurun. Ya di mana semuanya ya rasanya kok sudah tanpa harapan. Ya. Ketika kamu dibutuhkan kesetiaan di padang gurun, kamu tetap bertekun di dalam doa. Kamu tetap setia sama Tuhan. Kamu tetap setia jalani rema. Ya. Di padang gurun itu kan, di padang gurun itu ya, di mana kamu namanya Bemidbar itu ya, dipanah di tengah-tengah padang gurun. Semua ya, keinginan mata, gangguan hidup, keinginan daging, ya, percabulan, ketamakan, itu membuat kamu stuck semua di situ tuh. Kamu sempat keluar. Tetap melayani Tuhan dengan apa saudara? Dengan bersedekah. Sekalipun stuck, diam, tidak apa-apa kamu diam. Yang penting stucknya jangan karena dosa. Kalau stucknya karena dosa, kamu cepat minta ampun. Ya, karena perzinahan biasanya ya. Atau karena kamu ada korupsi, atau kamu uang-uang yang tidak baik. Kamu cepat minta ampun, berhenti. Dan kamu akan muter-muter di situ dulu. Ya, disucikan, dimurnikan di padang gurun itu. Stuck tidak apa-apa, saudara. Nikmati. Stucknya itu ya. Caranya gimana menikmatinya? Kamu pelayanan di gereja. Ya, ikut. Ya, membantu. Atau kamu berdiakonia mandiri. Itu kan pelayanan. Kamu konsultasi dengan Bu Erna, dengan Bu Linda Grace atau Bu Lindawati, konsultasi sama Bu Elia. Ya, gimana? Kalian sana cara jalannya gimana? Kalau aku mau mandiri, caranya bagaimana? Tolong ajarin aku mandiri. Itu saudara. Kamu pakai nama Damaris nggak apa-apa, mandiri ya. Tapi pakai nama Damaris supaya apa? Supaya kalau oh ya ini punya Damaris ya, gitu ya. Supaya kalau tahu. Mandiri, uangnya bukan dari kita, ya bisa boleh. Coba tanya sama Bu Erna, sama Bu Linda, sama Bu Elia caranya gimana. Di padang gurun ya, ketika semua muter-muter, kamu dibutuhkan kesetiaan. Supaya kamu tetap cun. Kamu harus bersedekah. Luangkan waktu. Karena kamu muter-muter, oh bahaya tuh saudara. Lakukan firman Tuhan di padang gurun. Supaya apa? Supaya kamu di dalam padang gurun itu kamu melihat banyak mujizat. Terakhir, bahkan ketika kamu sudah nyampe tanah Kanaan, kayak saya kan sudah nyampe tanah Kanaan saya tetap setia, sudah harus tetap setia. Ya, setia dengan jalan-jalan Tuhan. Supaya saya jangan tinggalkan Tuhan. Justru ketika di tanah Kanaan ini kan orang-orang Israel ini kan murtad. Justru dalam kelimpahan. Justru di dalam kelegaan, malah pada murtad. Nah, disitulah kesetiaan itu dibutuhkan. Di mana kita di dalam kelegaan, di dalam kelimpahan. Makanya caranya gimana? Waktu kamu di dalam kelegaan kelimpahan, kamu jangan berdiri di sotoh rumah, nonton ngintip wanita mandi kayak Daud. Jangan sampai di comfort zone. Saya ini kan bikin Den Haag ini udah kayak keluar dari comfort zone, ngeri. Kita masuk dalam dunia kangau pergerejaan yang lebih kejam daripada mafia Italia, saudara. Daripada dunia kangau mafia gereja ini lebih kejam daripada gelapnya kampung Ambon, saudara ya. Wah, sikut-sikutan ngeri ya. Disitulah saya butuh kesetiaan. Tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, tetap di situ saya belajar mengasihi, mengampuni, memberkati walaupun benar-benar jengkel. Tapi harus belajar mengasihi, mengampuni walaupun saya dibikin kesel sama beberapa pengurus, beberapa orang. Ya kan semuanya kesalahpahaman. Di situlah kita kesetiaan satu sama lain.
Banyak orang tidak setia, saudara ya. Banyak orang tidak komitmen, tidak setia. Ya, nggak suka udah tinggal, jangan saudara, beresin. Ya, beresin supaya kita tetap baik semuanya. Butuh kesetiaan, ya, tidak mudah. Tapi kesetiaan itu, bahagialah orang yang setia, saudara ya. Berbahagia kamu kalau setia, saudara ya. Sebab orang-orang yang setia ini, ya, setia dengan penuh cinta ya, maksudnya ya, bukan setianya setia udah dingin, tapi ya udahlah mau diapain, udah dingin, jangan saudara. Tetap ada kehangatan cinta, ada passion di sana untuk melakukannya. Miliki cinta, berbahagialah ya para hamba yang didapati oleh Tuhan sedang bekerja ketika Tuhannya itu datang. Bekerja apa saudara? Bersedekah, memberi makan hamba yang lain kan? Dan bermarturia. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Ingat 12 karakter ilahi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, ya, kesetiaan, penguasaan diri, kesabaran, penguasaan diri, ya. Tambah lagi apa? Iman, pengharapan, dan hidup dalam kekudusan. Ya, tetap setia lakukan itu, cun di sana. Kamu di Mesir, kamu di padang gurun, kamu sedang di tanah perjanjian. Tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Amin.